pemirsa, Anda menyaksikan Kilas Nusantara pukul 20 waktu Indonesia Barat. Jelang waktu beristirahat Anda malam ini, mari kita saksikan 3 berita terbaru dari dalam negeri dengan berita utama dari Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa yang menyambangi Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD. Pertemuan keduanya membahas mengenai penanganan Papua hingga pelanggaran HAM berat di tanah air. Kabar baik juga datang dari Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung yang baru saja menerima predikat perencanaan pembangunan terbaik pertama di Indonesia. Tropi dan penghargaan yang diterima oleh satu-satunya kabupaten di Indonesia itu dianugerahkan kepada Bangka karena secara berturut-turut selalu memberikan terobosan baru di bidang pembangunan. Dan sebagai penutup program Kilas Nusantara malam ini, kabar gembira dari Sulawesi Tenggara di mana wisuda tatap muka pertama dilakukan selama masa pandemi COVID-19. Ya, wisuda ini digelar secara langsung oleh Universitas 19 November USN Kolaka karena kasus COVID-19 sudah melandai bahkan 0 kasus di beberapa daerah di Sultra. Berikut berita selengkapnya. Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa menyambangi Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD di kantornya Kamis 25 November. Dalam pertemuan tersebut, keduanya membahas mulai dari strategi penanganan terbaru mengenai tanah Papua hingga penanganan pelanggaran hak asasi manusia kategori berat. Dalam konferensi pers usai menggelar pertemuan, Mahfud mengatakan penanganan di Papua akan dilakukan dengan pendekatan pembangunan kesejahteraan yang komprehensif, sinergis, dan terpadu. Artinya di Papua itu pendekatannya bukan senjata, tapi kesejahteraan. Komprehensif meliputi semua hal, sinergis mencakup semua lembaga yang terkait bersama-sama, bukan sendiri-sendiri. Bersama-sama sehingga kalau istilah Bapak Presiden itu muncul satu sosok produk yang menyatu. Sementara mengenai pelanggaran HAM, Mahfud menjelaskan terdapat 13 kasus berat yang menjadi fokus pembahasan dan harus diselesaikan pemerintah saat ini. Dengan rincian 9 kasus diantaranya merupakan pelanggaran yang terjadi sebelum tahun 2000 atau saat di mana Undang-Undang tentang Peradilan HAM belum dikeluarkan. Dan 4 lainnya terjadi setelahnya, termasuk di dalamnya penyelesaian tentang kasus Paniai. Tim Kantor Berita Antara mewartakan. Dikarenakan keterbatasan mobilitas akibat pandemi COVID-19. Pemerintah Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung menerima penghargaan perencanaan pembangunan terbaik pertama di Indonesia tahun 2021. Selain itu, pemerintah Kabupaten Bangka juga menjadi satu-satunya kabupaten di Indonesia yang menerima tropi dan piagam penghargaan perencanaan terbaik secara berturut-turut tingkat nasional. Penyerahan tropi dan piagam penghargaan diserahkan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa kepada Bupati Bangka Mulkan di kantor Bappenas di Jakarta yang disaksikan secara virtual oleh Wakil Bupati Bangka Syahbudin dari Rumah Dinas Bupati Bangka Kamis 25 November. Penerimaan penghargaan bergengsi ini memberikan keyakinan bagi aparatur pemerintah serta para pemangku kepentingan bahwa arah kebijakan dan pelaksanaan pembangunan telah berada pada jalur yang tepat, serta adanya keserasian dan keselarasan pembangunan antara pemerintah Kabupaten Bangka dengan pemerintah pusat. Penghargaan pembangunan daerah tahun 2020 dan 2021 yang mana tahun sama-sama kita ikuti, kita bersyukur kita mendapatkan 2 penghargaan ya, yang diterima langsung oleh Pak Bupati dari Kementerian Bappenas. Ya mudah-mudahan ini memberikan Pak Boy, motivasi kepada kita daerah untuk bisa lebih mengembangkan inovasi untuk menuju benar-benar Bangka secara. Penghargaan pembangunan daerah PPD yang diraih Kabupaten Bangka, yakni kategori perencanaan dan pencapaian terbaik selama 2 tahun berturut-turut, yaitu terbaik ketiga di tahun 2020 dan menjadi terbaik pertama tahun 2021.
Anugerah Penghargaan Perencanaan Terbaik tahun 2020 juga diserahkan Bappenas kepada Provinsi Jawa Tengah, Bengkulu, Jawa Timur, Kabupaten Temanggung, Poso, Semarang, Yogyakarta, dan Padang. Sedangkan penghargaan tahun 2021 juga diserahkan kepada Provinsi Sumatera Barat, Jawa Barat, Bengkulu, Banggai, Hulu Sungai Selatan, Kota Semarang, Padang, dan Bandung. Dari Kabupaten Bangka, Bangka Belitung, Merianti, Kantor Berita Antara mewartakan. Universitas 19 November USN Kolaka, Sulawesi Tenggara kembali menggelar wisuda bagi para mahasiswa secara langsung atau tatap muka Kamis 25 November. Wisuda ini merupakan yang pertama kalinya di Sulawesi Tenggara yang dilaksanakan secara tatap muka selama pandemi COVID-19 melanda tanah air sejak awal Maret 2020 lalu. Mengingat saat ini kasus COVID-19 di Sultra tengah melandai, bahkan ada beberapa daerah di Sulawesi Tenggara yang sudah 0 kasus. Meski demikian, seluruh peserta wisuda maupun tamu undangan wajib menerapkan protokol kesehatan. Kegiatan pelaksanaan wisuda USN Kolaka tahun 2021, wisuda program sarjana dan diploma 3 berjalan lancar. Proses pelaksanaannya sangat lancar berjalan, tidak ada insiden-insiden yang tidak terjadi yang tidak kita inginkan. Jumlah wisudawan yang sempat diwisuda pada pagi hari ini adalah 845 orang dari 6 fakultas. Pada kegiatan wisuda kali ini diikuti oleh 6 fakultas sebanyak 845 wisudawan dan wisudawati dari para mahasiswa yang telah menempuh pendidikan di Universitas 19 November Kolaka. Dari Kolaka, Sulawesi Tenggara, Saharudin, Kantor Berita Antara mewartakan. Pemirsa, ketiga tayangan tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Kilas Nusantara untuk hari ini. Dengan demikian, saya Nabila Karisti pamit dari hadapan Anda. Dan jangan lupa saksikan tayangan terbaru lainnya dalam Kilas Nusantara pagi Jumat esok pukul 9 waktu Indonesia Barat. Selamat malam dan selamat beristirahat.